Halo pemirsa di YouTube and Tutor Style. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kuliah online kita yang sebelumnya, yaitu terkait dengan jenis-jenis kebutuhan manusia. Yang kali ini akan kita bahas, di mana yang sebelumnya kita telah membahas tentang pengantar ekonomi mikro, subtema atau temanya besarnya itu mikroekonomi. Dari mikroekonomi itu salah satu pembahasannya di dalam pengantar ekonomi tentunya yaitu jenis-jenis kebutuhan manusia. Semoga kuliah online ini bisa bermanfaat bagi kalian yang akan mengikuti kuliah online atau bagi kalian yang mau memasuki Fakultas Ekonomi di semester 1. Tentu kalian akan dihadapkan dengan kuliah pengantar ekonomi, di mana pembahasan salah satunya yaitu terkait dengan jenis-jenis kebutuhan manusia. Ya, kebutuhan manusia adalah suatu rasa yang timbul secara alamiah dalam diri manusia untuk memenuhi segala sesuatu yang diperlukan dalam kehidupannya. Ya, jadi kebutuhan selalu disandingkan dengan keinginan. Kebutuhan merupakan sesuatu yang harus dan wajib dipenuhi, sedangkan keinginan adalah sesuatu yang sebenarnya harus dipenuhi juga, tapi memiliki sifat dapat ditunda atau dibatalkan. Karena umumnya keinginan terkait dengan hasrat atau nafsu seseorang. Kalau kebutuhan memang sehajat hidup yang harus kita penuhi. Selanjutnya kebutuhan dibagi menjadi 6 jenis atau pembagian, yaitu kebutuhan menurut intensitas kegunaan, kebutuhan menurut waktunya, kebutuhan menurut sifatnya, kebutuhan menurut subjeknya, kebutuhan menurut wujudnya, dan kebutuhan menurut sosial budaya. Yang pertama yaitu kebutuhan menurut intensitas kegunaannya. Terbagi menjadi 3, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder atau primary, dan yang ketiga yaitu kebutuhan tersier atau kebutuhan mewah. Ya, kebutuhan primer yaitu kebutuhan pokok manusia yang mutlak dan harus dipenuhi. Di mana kebutuhan ini meliputi makanan atau minuman, pangan dan atau pakaian, dan perumahan. Ketiga kebutuhan primer ini sering disebutkan dengan sadang, pangan, dan papan. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang sifatnya wajib untuk dipenuhi dan tentunya untuk melangsungkan kehidupan. Dan yang kedua yaitu kebutuhan sekunder, ya, kebutuhan penunjang setelah kebutuhan pokok terpenuhi. Ya, pemenuhannya dapat ditunda atau dihindari, dan jika tidak terpenuhi tidak akan berakibat fatal, tetapi hanya kita merasa kekurangan saja. Misalnya kendaraan, televisi, handphone, dan smartphone, dan misalnya ya peralatan mandi, itu termasuk kebutuhan sekunder. Yang ketiga itu kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan akan kemewahan. Bukan merupakan kebutuhan pokok sehingga pemenuhannya dapat dihindari, dan kebutuhan tersier setiap orang berbeda karena berkaitan dengan tujuan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Ya, kebutuhan tersier ini sangat terkait dengan lifestyle atau gaya hidup. Contoh dari kebutuhan ini yaitu mobil Ferrari, rumah mewah, terus iPhone misalnya. Dan setiap orang memiliki kebutuhan tersier yang berbeda-beda. Ini tergantung dari gaya hidup dan pendapatan yang mereka punya. Selanjutnya kebutuhan menurut waktunya, kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan sekarang yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi pada saat itu juga. Sifatnya segera, darurat, emergensi, atau tidak dapat ditunda. Misalnya, jika lapar maka kalian sangat butuh makan segera. Kalau tidak, kita akan sakit atau bisa fatal. Selanjutnya juga obat, ketika kita sakit harus segera kita penuhi. Selanjutnya itu kebutuhan yang akan datang, ya, kebutuhan yang dapat dipenuhi kapan saja. Misalnya sifatnya dapat ditunda pada kesempatan lain dan belum dianggap sebagai kebutuhan yang mendesak. Misalnya itu menabung, membeli jas hujan pada musim panas, dan lain-lain sebagainya.
Kebutuhan yang akan datang ini terkait dengan kebutuhan sifatnya spekulasi atau yang akan kita manfaatkan bukan sekarang tapi nanti. Selanjutnya yaitu kebutuhan berdasarkan sifatnya, yaitu kebutuhan jasmani atau fisik dan kebutuhan rohani atau jiwa. Kebutuhan jasmani yaitu kebutuhan manusia yang berhubungan dengan fisik atau jasmani. Misalnya kebutuhan makanan yang bergizi, minuman, obat-obatan, vitamin, kosmetik, olahraga, dan tentunya tidur atau istirahat yang cukup. Selanjutnya itu kebutuhan rohani, yaitu kebutuhan manusia yang berhubungan dengan kondisi kejiwaan dan moral. Misalnya kebutuhan pendidikan, rekreasi, kebutuhan membaca buku, majalah, koran, kebutuhan pembinaan mental dan budi pekerti, kebutuhan emosi, dan ungkapan rasa senang, sedih, dan kecewa. Setiap orang pasti butuh ketenangan jiwa, itulah disebutkan dengan kebutuhan rohani. Termasuk di dalamnya beribadah, itu merupakan kebutuhan rohani yang bisa memberikan semacam ketenangan dalam diri kita setelah kita melaksanakan ibadah. Apapun agamanya, ketika selesai melaksanakan ibadah tentu akan memberikan ketenangan jiwa. Selanjutnya kebutuhan menurut subjeknya, kebutuhan individu dan kebutuhan kolektif atau bersama. Kebutuhan individu atau pribadi yaitu kebutuhan yang didasarkan oleh kebutuhan pribadi. Masing-masing individu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Misalnya, seorang guru membutuhkan papan tulis dan kapur atau spidol, sedangkan petani membutuhkan cangkul dan pupuk. Dua kebutuhan ini atau dua profesi ini tidak bisa kita gantikan. Misalnya, guru membutuhkan cangkul, itu tidak mungkin. Dan seorang petani membutuhkan papan tulis dan spidol, itu juga sangat tidak mungkin. Selanjutnya kebutuhan kolektif bersama yaitu atau sosial, yaitu kebutuhan yang merupakan kepentingan bersama dan dapat dijadikan atau dimanfaatkan bersama. Misalnya jembatan, jalan, perlengkapan ronda, rumah sakit, dan lain sebagainya. Taman di kota, itu termasuk dalam fasilitas umum. Selanjutnya kebutuhan menurut wujudnya yaitu kebutuhan material, yaitu kebutuhan manusia yang berwujud nyata atau dapat dilihat, misalnya makanan, roti, pisau, rumah. Selanjutnya kebutuhan spiritual yaitu kebutuhan manusia yang tidak dapat wujudnya dan tidak dapat dilihat, misalnya menonton film, mendengarkan musik, dan menyanyi. Itu merupakan aktivitas yang tidak ada wujudnya. Selanjutnya kebutuhan menurut sosial budaya. Kebutuhan sosial yaitu kebutuhan yang muncul karena adanya tuntutan dalam hidup bermasyarakat, misalnya menjenguk teman yang sakit, sumbangan, silaturahmi pada hari lebaran, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu kebutuhan psikologis, yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan sifat rohani atau jiwa, yaitu rasa aman, rasa ingin dihormati, dan lain sebagainya. Setelah kita mengetahui jenis-jenis kebutuhan, kita juga harus mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia, seperti geografis, budaya, agama, pendidikan, pekerjaan, dan usia. Faktor budaya dan adat istiadat. Perbedaan adat istiadat menimbulkan pola perilaku yang berbeda, sehingga muncul berbagai kebutuhan sesuai adat istiadat masyarakat yang bersangkutan. Contoh, pada hari raya Lebaran banyak tersedia opor dan ketupat, hari raya Imlek tersedia kue keranjang. Faktor agama atau kepercayaan, di mana agama dan kepercayaan yang dianut oleh seseorang membawa kebutuhan yang berbeda-beda, di mana umat Islam membutuhkan perangkat khusus atau sarana ibadah yaitu mukena atau sejadah untuk beribadah, dan agama lain membutuhkan yang lain. Selanjutnya faktor pendidikan, tingkatan pendidikan yang dimiliki seseorang mempengaruhi keragaman kebutuhan. Contoh, anak SD hanya kebutuhannya misalnya sempoa untuk berhitung, sedangkan untuk mahasiswa membutuhkan kalkulator untuk berhitung atau membutuhkan komputer untuk mengerjakan tugas, sedangkan bagi anak SD hal-hal seperti itu tidak dibutuhkan. Selanjutnya itu faktor pekerjaan, jenis pekerjaan mempengaruhi keragaman kebutuhan manusia. Contoh, kebutuhan seorang guru lebih dekat dengan alat tulis, sedangkan dokter kebutuhannya lebih dekat dengan alat-alat atau peralatan atau perlengkapan medis tentunya. Selanjutnya yaitu faktor usia. Usia seseorang mempengaruhi keragaman kebutuhan. Contoh, orang muda membutuhkan pakaian yang gaya atau stylish, sedangkan anak balita membutuhkan susu formula.
Ya, jelas setiap orang, setiap umur memiliki kebutuhan yang berbeda. Misalnya, ketika kita masih muda, kita tidak membutuhkan kacamata. Tapi semakin lambat laun umur kita bertambah, kita akan membutuhkan kacamata untuk menambah atau memperbaiki penglihatan kita. Dan itulah jenis-jenis kebutuhan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Semoga apa yang kita berikan ini bermanfaat bagi kalian, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di informasi atau kuliah online berikutnya.